Oi, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang berbuka puasa. Salam sejahtera, semangat sehat. Mulai dengan gua Dawai Bonser di konten Reaction Time Bonser Channel. Ya, kali ini kita lanjut di part 2 tentang kita mereaksi bus basis Bonser. Nah, kemarin ada sekitar 7 armada bis yang didominasi dengan Maya Sari Bakti, dan kita bahas satu kemarin dari PPD, dan kita lanjut ke part 2. Ya, di part 2 ini gue akan coba mereaksi bis, sebagian bis besar, sebagian metro mini, bis sedang, metro mini, dan terakhir mungkin gue ini dengan kereta. Yang pertama yang kita reaksi adalah bis dari PPD. Bis apa? Ini dia, bis 900 A dan B. Ya, ini bis keluaran PPD yang dulu mungkin di akhir 90-an, sekitar tahun 95 ini dibilang bis eksekutif. Karena PPD yang sebelumnya biru dan keluarlah PPD ini putih, dan pada saat itu ada jalur 900 dari Depok sampai Pasar Baru, dan ada A, ada B. Gue lupa ya beda jalurnya di mana ya. Cuman ini salah satu transportasi yang digunakan pelajar-pelajar Bonser pada saat mau pergi dan pulang sekolah. Bisa warna putih, keluaran dari Mercedes-Benz, dan dia lebih besar, big size, lebih gede, dan lebih lega dengan kapasitas yang lebih banyak dibandingin bis yang biru. Sepertinya pada saat itu lebih nyaman naik bis PPD seperti ini dibandingin bis biru yang emang umurnya sudah tua. Yang seperti diketahui bahwa PPD mulai beroperasi di Jakarta sekitar tahun 50-an, walaupun perusahaannya berdiri di tahun 20-an, tapi 50-an mereka mengeluarkan berbagai jenis. Akhirnya di akhir pertengahan 90-an mengolah bis eksekutif 900 ini. Dan di Bonser ada dua daerah basis, kantong-kantong basis yang menggunakan bis 900. Pertama kantong basis dari daerah Cililitan. Tapi Cililitan sebelum di era 95 atau 94 mereka menggunakan 43 sebelum Kampung Rambutan ada. 43 yang PPD. Tapi setelah Kampung Rambutan ada, sebagian pada naik 44, dan anak Cililitan, kantong pelajar-pelajar Bonser Cililitan naik 900 eksekutif Cililitan ini, yang anak pagi, anak siang pasti naik ini. Dan yang kedua, kita yang dipakai 900 ini di Bonser dari basis Genjing atau daerah Pasar Genjing. Tapi umumnya Bonser dari Pasar Genjing itu kira-kira di era akhir 90-an menggunakan fasilitas ini, karena kebetulan kantong-kantong pelajar Bonser di Pasar Genjing itu rumahnya emang sangat berdekatan sekali dengan Bonser, dengan fasilitas mereka ada Bemo zaman itu atau Mikrolet 35. Tapi mungkin di akhir 90-an mereka berubah haluan, akhirnya menggunakan fasilitas basis 900 dari Pasar Genjing, terus ke arah Bepas, masuk ke arah Bonser. Jadi dua kantong basis, 900 Litan dan 900
Genjing. Ya, apa lagi ya kita reaction? Masih PPD kita reaction. Kita bahas dari bis PPD 52. Ada beberapa pelajar Bonser yang naik menggunakan fasilitas 52. Ini bila terjadi ujianisasi, eranya basis 44 habis, basis 900 juga mulai penuh. Nah, kebetulan anak-anak yang dari basis Pondok Gede ini menggunakan fasilitas ini nih. Mereka biasanya nunggu di Strada Garuda atau HEK. Dan ini basis 52 hanya anak-anak Pondok Gede yang mayoritas pakai bis ini. Jadi bis ini sebenarnya jalurnya Depok Pulau Gadung. Cuman kebetulan bis ini emang atas, dalam arti dia langsung masuk tol, berhenti di tengah-tengah tol. Jadi kalau mau ke Bonser tuh berhenti di tengah, harus lewatin dulu jembatan baru bisa ke Bonser. Enggak, karena bukan di jalan umum, bukan, jadi di jalan tol berhentinya. Dan anak basis Pondok Gede, Bonser Pondok Gede yang menggunakan fasilitas bis 52 ini keluaran PPD Mercedes-Benz, dia kebanyakan warna biru pada saat itu. Ya, yang ketiga kita masih bis PPD. Pas pertama banyak Maestri, kita bahas PPD kan. Nah, perlu penonton Bonser Channel ketahui bahwa Bonser Channel itu, bahwa Bonser sekitar era 96 ke sini, terutama siang, pernah punya basis dari pusat. Kebanyakan daerah Cempaka Putih, Senen, Mardani, terus Bahamas. Nah, anak-anak tersebut di era tersebut mereka nggak menggunakan, tidak naik mobil kecil atau ke Coca-Cola nyambung bareng anak bukan. Jadi mereka itu ada bis yang mereka tumpangi, namanya PPD bis 41A, yang kemungkinan 41A ini teridentik dengan bis yang dipakai dari STM Poncol. Bahwa Bonser di era tersebut juga pernah pakai bis keluaran PPD 41A. Versinya sama, hampir sama dengan 900, yang eksekutif, yang waktu itu warnanya putih, biru, dan lebih besar. Dan di tahun tersebut, di 96 ke sini, Bonser pun dari pusat pernah menggunakan fasilitas bis 41A. Ini bisnya mungkin beberapa penonton Poncol juga, ini bis yang mayoritas anak Poncol yang naik ini, dan Bonser juga pernah merasakan sebagian anak pusat naik bis 41A ini. Ya, kita sudah 3 bis yang kita bahas tentang PPD yang kita reaction. Dan di saat itu bis PPD yang tadi saya sebutkan 900, 52, 41A itu kelasnya udah eksekutif ya. Eksekutif karena di situ juga ada AC eksekutif yang dikeluarkan PPD. Nah, ada satu bis Mayasari yang belum kita bahas, yang kemarin sebenarnya kita habiskan buat Mayasari, cuman ada satu bis yang ketinggalan. Ada bis Mayasari yang dipakai untuk anak-anak Bonser juga, untuk basis-basis Bonser. Ya, apa bisnya? Ini nih, bis 57 Mayasari Bakti. 57 ini jalurnya Pulau Gadung, Blok M, Pulau Gadung. Tapi kantong Bonser, pelajar Bonser yang menggunakan kebanyakan daerah Pulau Gadung, Cakung, dan sekitarnya. Enggak yang dari Blok M. Kalau yang dari Blok M mereka biasanya menggunakan 300. Nah, mereka naik dari pelajar-pelajar yang dari Pulau Gadung. Bis 57 ini bis yang cukup bertahan paling lama yang dipunyai Mayasari Bakti selain 9A, sampai akhirnya terkikis sama busway. Kira-kira di tahun 2014-15 sudah akhirnya tidak beroperasi. Dan bis ini bis yang cukup paling banyak dipakai di tahun milenial untuk fasilitas armada untuk berangkat sekolah. Basis mereka rata-rata menggunakan bis 57. Ini masih keluaran Mayasari Bakti dari produk Mercedes-Benz. Dan remajanya bis ini dibilang lebih patas ya, karena lebih besar, lebih kokoh dibandingin bis 300. Ini sejenis atas. Kalau
jalur konser seperti 9A Bekasi. Ya, ada satu lagi bis besar yang digunakan pelajar-pelajar konser, basis-basis konser yang di luar Maya Sarabakti dan di luar PBD. Tapi hanya beberapa tahun saja bis tersebut beroperasi karena untuk bersaing dengan PPD sama Maya Sari Bakti itu agak susah bis tersebut. Cuman kayaknya sepertinya perusahaan tersebut akhirnya merger lah sama PPD yang gue tahu sama PPD, yaitu bis Biang Lala. Ini dia bis Biang Lala. Trayek yang dipakai sama pelajar konser yaitu trayek 84. 84 itu jurusan dari Runas Leder sampai Muara Angke. Treknya jauh. Nah, kebetulan ini karena bis besar. Pada saat zaman kayaknya gue kelas 3 itu tahun 95 sampai 2000 berapa gue nggak kurang tahu dia mau bilangnya, tapi nggak lama karena bisnya itu bis besar yang di jalur tersebut dipakai buat pelajar dan cenderung hancur, mungkin karena tidak besar usahanya seperti Maya Sari Bakti dan PBD. Akhirnya bis itu nggak bertahan lama untuk beroperasional di jalur tersebut. Nah, ini bisnya Biang Lala, mereka ukurannya bis ukuran luar kota ya, agak nyaman sih karena seperti bis luar kota kalau naik ini. Perusahaan Biang Lala ya, itu bis besar yang digunakan fasilitas sama pelajar konser pada saat era 90 sampai 2000-an pertengahan. Ya, sekarang kita coba mereaksi bis yang paling banyak di Jakarta, yang beroperasional di seluruh Jakarta, yaitu bis middle atau bis sedang, Metro Mini. Metro Mini yang pertama yang paling banyak masanya digunakan oleh anak-anak bocah sebagai basis untuk berangkat dan pergi sekolah, ditampilkan yang ini. Nah, ini bis Metro Mini 54. 54 itu jurusan pada saat itu Lampiri sampai Kampung Melayu. Metro Mini seperti diketahui salah satu perusahaan terbesar dengan Kopaja hampir sama, keluar beroperasi dari tahun 76 di akhir sampai 2017, dan Bonser punya basis Metro Mini juga, basis sedang dengan kapasitas 20 sampai 30 bangku. Bonser ada beberapa jalur Metro Mini yang digunakan untuk basis Bonser. Nah, ini basis bus 54 atau Metro Mini 54. Dan ini jalur lewat Kalimalang mayoritas, masuk ke daerah bebas, akhirnya masuk ke Kampung Melayu. Dan Metro Mini ini cukup lama beroperasionalnya sampai busway nongol pun tetap ada sampai di 2018 akhirnya tidak beroperasional. Satu lagi kita lanjut ke bis Metro Mini yang selanjutnya yang digunakan untuk fasilitas basis sama konser, yang ini nih, Metro Mini 50. Nah, Metro Mini 50 ini jurusan Punas Klender, Kampung Melayu, Punas Klender, dan mayoritas digunakan fasilitas untuk basis sama konser untuk kebanyakan anak-anak Klender dan Punas Klender, Durensawit dan sekitarnya. Dan di sini nggak jauh beda dengan 54. Cuman untuk jalurnya mungkin lebih panjang 54 dibandingkan ini. Dan seperti ciri khas Metro ini, mobil oranye dengan strip putih di tengahnya, dan dengan image Metro Mini juga sering ugal-ugalan, dan ini banyak penuh kenangan di 50 untuk khususnya untuk anak-anak Durensawit, Punas Klender, dan Klender. Satu lagi kita bahas Metro Mini yang dipakai untuk basis konser, yaitu satu lagi dari basis ini nih, Metro Mini 506. 506 jurusan stasiun Pondokopi sampai Kampung Melayu. Treknya nggak jauh sama dengan bis 84 tadi yang Lala saya sebutkan, cuman ini versinya Metro Mini. Fasilitas ini digunakan
kebanyakan di era 95 ke bawah, dan mayoritas ini kebetulan anak daerah Wonokopi ke arah Pulau Gebang, Wonokopi arah Kranji, dan Wonokopi dan sekitarnya. Jadi basis Bonser yang menggunakan basis ini basis paling santai nih. Ini di bawah gue ini hampir dikatakan nggak pernah bentrok ya, karena zamannya justru yang jalur Pondok itu pas naik 84 lah mereka yang akhirnya bentrok. Ya, itulah Metro Mini dan bis besar yang digunakan sama pelajar-pelajar Bonser di era 90 sampai 2000-an. Jadi gua kumpulin tuh ada sekitar 16 basis bis. Cuman ada bedanya di sini kalau anak Bonser pagi dan Bonser siang. Di Bonser pagi ada basis 57. Di Bonser siang nggak ada basis 57 Pulau Gadung. Tapi di Bonser siang ada basis 56. Di Bonser pagi nggak ada. Ya, komunitasnya beda. Terus di Bonser pagi dia nggak ada di Bonser siang ada basis 9A. Di Bonser pagi nggak ada basis 9A karena komunitasnya dikit, lebih banyak anak Bonser siang. Tapi di Bonser pagi yang anak-anak yang jalur Bekasi dan sekitarnya itu ada basis Kreapak. Kita bahas sekarang tentang jalur kereta. Jadi Bonser punya fasilitas yang digunakan untuk angkutan pulang dan pergi sekolah kereta, dan dibagi dua basisnya Kreapak dan Kreasol, kereta anak pagi dan kereta anak sore. Mayoritas yang naik basis ini dari titik stasiun Bekasi, Kranji sampai Pondokopi dan Buaran. Kalau anak pagi ya banyak kan sampai Buaran. Anak siang pun seperti itu. Dan uniknya naik kereta pada saat itu sampai zaman itu antara bayar atau tidak bayar ya, ada yang punya abodemen atau tidak. Cuman kita bisa naik sampai ke titik atas walaupun ada listrik. Uniknya di situ. Dan kereta itu dibilang jalur ekstrim karena beda jalurnya dengan mobil. Andai kata terjadi keributan, hitungannya cacat, celaka atau nyawa pun bisa hilang secepat mungkin. Dan anak Bonser menggunakan fasilitas itu untuk anak pagi Kreapak, anak sore Kreasol. Ya, cukup bernostalgia gue mereaksi bis-bis atau basis-basis Bonser di 24 ini. Mudah-mudahan terhibur dengan apa yang gue sajikan dan gue belajar untuk mereaksi. Nah, kebetulan ini di bulan puasa karena janjian dengan beberapa narsum kurang klop waktunya dan tidak bisa untuk janjian siang dan segala macam, akhirnya gue coba mereaksi. Mudah-mudahan Anda terhibur, dan bila ada kata-kata yang salah apa yang gue sajikan di sini, mohon maaf. Ya, sekian dari Ane, sampai ketemu di program reaksi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.